Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan melakukan analisa saham BBCA, BBRI, CDIA, Antam, Goto, BMRI, BBNI, TINS, Inco, dan Telkom ya, dengan metode bandarmologi untuk tanggal 29 September sampai 30 September 2025. Untuk disclaimernya teman-teman, yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, untuk saham-saham yang kita bahas tadi 10 saham ya. Ada 4 kategori: broker summary-nya, posisi retail, analisis teknikal, dan rekomendasi tanggal 30 September 2025. Kemudian nanti juga kita akan cek bandar detektornya teman-teman ya, untuk saham-saham BBCA, BBRI, CDIA, Antam, Goto, BMRI, BBNI, TINS, Inco, dan Telkom. Oke teman-teman, untuk saham yang pertama adalah saham Bank BCA ya, di tanggal 29 September 2025. Untuk saham BCA ditutup naik 150 poin ya, atau 1,97% ke harga Rp7.775 ya teman-teman. Kita akan cek dulu untuk broker summary-nya. Oke, untuk BBCA tanggal 29 September 2025 ini sudah net all trade kita show. Jumlah bayarnya ada 19, kemudian jumlah sellernya ada 46 broker ya. Ini sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman. Untuk top bayarnya ada broker ZP itu 167,7 miliar, broker KZ 56,9 miliar, broker YU 53 miliar, broker CC 18,7 miliar, dan broker DX 17,6 miliar. Sementara untuk top sellernya ada broker BK ya 134 miliar, broker RX 53 miliar, YP 20,6 miliar, PD 18,5 miliar, dan XC 18,3 miliar. Jadi dari sisi bandarmologinya sedang ada akumulasi masif ya. Jumlah yang beli lebih sedikit daripada jumlah yang jual. Sekarang kita cek untuk teknikalnya. Nah, ini adalah teknikalnya ya teman-teman ya. Untuk teknikal dari BCA ya. Untuk BCA ini sedang, kalau kita lihat dari trennya sedang downtrend teman-teman ya. Jadi grafik saya settingnya seperti ini ya untuk Fibonacci retracement-nya. Untuk harga saat ini yang closingnya itu di 7.700 7.775 ya. Ini dilihat dari Fibonacci-nya masih berada di atas 61,8% ya. Jadi kemungkinan besar masih akan downtrend teman-teman. Belum, meskipun ada akumulasi ya, tapi ini masih dalam downtrend. Dia belum menembus di atas 50% ya. Seperti itu. Ini bisa kita lihat sendiri ya di sini di grafiknya. Ini oke. Ya, ini bisa dicek sendiri untuk penutupan hari ini dia masih berada di level Fibonacci-nya di atas 78,6% ya, downtrend ya. Jadi masih cukup kuat untuk harga kembali turun ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati untuk BCA. Sinyal untuk buy itu jika memang harga sudah bisa menembus di harga 8.400-an ya teman-teman ya. Itu sinyal untuk uptrendnya BCA. Kemudian untuk titik support yang paling dekat itu di harga 7.475 teman-teman. Oke, itu untuk BCA. Kita lanjut ke saham berikutnya. Oke, saham berikutnya adalah BBRI ya teman-teman. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kita cek untuk trennya sendiri ini sedang menuju ke
uptrend ya. Coba kita cek nanti untuk broker summary-nya. Dan kita cek untuk indikator Fibonacci-nya dulu. Ya, sekarang kita cek untuk broker summary-nya ya, saham BBRI. Oke, ini adalah broker summary dari saham Bank BRI ya, tanggal 29 September 2025, net all trade. So ya, kita cek untuk buyernya ada 65 buyer, kemudian sellernya ada 14 seller ya. Ini dikarenakan sellernya lebih sedikit daripada buyer, jadi sedang ada distribusi yang masif teman-teman ya. Untuk top buyernya ada KZ 116,6 miliar, YU 57,8 miliar, YP 18,4 miliar, XL 15,5 miliar, dan SQ 12,1 miliar. Kemudian top sellernya ada RX 132,6 miliar, ada ZP 101,5 miliar, BK 28,6 miliar, AG 8 miliar, dan IF 7 miliar. Jadi untuk saham BBRI ini masih terjadi distribusi masif di tanggal 29 September ya. Nah, untuk teknikalnya sendiri di saham BBRI, dia ditutup minus 60 poin ya, atau minus 1,49% di harga 3.980 rupiah untuk penutupannya. Nah, ini oke. Untuk Fibonacci-nya sendiri dia sedang mulai uptrend ya, cuman ini kalau dari sisi Fibonacci-nya dia masih di bawah 50%, ini masih belum aman untuk masuk ya, karena untuk amannya itu harusnya di level 61,8% atau di harga 4.071 rupiah ya, sekitar itu ya untuk level amannya itu untuk uptrend. Ini kalau dilihat dari closing hari ini dan adanya akumulasi distribusi yang masif dari beberapa broker, kalau saran saya sih jangan masuk dulu ke saham ini, tapi untuk yang sudah terlanjur beli, ada titik support di harga 3.949 teman-teman, seperti itu untuk saham BBRI ya. Kalau untuk belinya silahkan tunggu dulu harganya di atas 61,88% atau sekitar 4.071 rupiah. Oke, lanjut ke saham berikutnya, CDIA ya. CDIA, Chandra Daya Investasi Tbk. Oke, kita cek dulu saham CDIA. Oke, seperti ini grafiknya ya. Yang kita cek untuk broker summary-nya. Sudah net tanggal 29 September all trade ya. So untuk CDIA ini total buyernya ada 39, sellernya 32 ya. Jumlah seller lebih sedikit daripada jumlah buyer, sedang terjadi distribusi tapi nggak terlalu masif ya. Nah, kita cek untuk top buyernya ada broker HP 20,2 miliar, broker AZ 13,1 miliar, CC 11,6 miliar, XL 11 miliar, dan broker CD 9,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada broker ZP 34,2 miliar, MG 27,3 miliar, AK 18,4 miliar, SH 6,5 miliar, dan PD 5,7 miliar. Di untuk CDIA ini sedang terjadi distribusi tapi nggak terlalu masif. Sekarang kita cek untuk teknikalnya teman-teman. Untuk CDIA ini atau PT Chandra Daya Investasi Tbk hari ini ditutup turun 30 poin atau minus 1,69% ya, ke harga 1.740 rupiah. Nah, bagi yang belum tahu, untuk CDIA ini dia bergerak di bidang investasi infrastruktur dengan fokus pada sektor energi, logistik, kepelabuhan, dan penyimpanan, serta air. Perusahaan ini adalah anak usaha dari PT Chandra Asih Pasifik Tbk atau TPIA dan Edco Group, dan berfungsi sebagai perusahaan induk untuk mengembangkan dan mengelola bisnis infrastruktur di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke.
Jadi ini anak perusahaan dari Chandra Asri ya teman-teman ya. Fokusnya pada infrastruktur energi, logistik, pelabuhan dan penyimpanan serta air. Oke, dari sisi teknikalnya kita akan cek untuk Fibonacci-nya. Cek dulu ya, kemungkinan dia trend atau downtrend ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah untuk Fibonacci-nya sendiri. Dia harga saat ini masih di bawah 61,8% ya teman-teman ya. Jadi masih belum full gas sepertinya untuk uptrendnya. Kita tunggu, kalau misalnya teman-teman mau nunggu itu di harga 1787 ya teman-teman ya. Untuk amannya di atas harga itu baru aman untuk buy saham ini. Kemudian untuk yang sudah terlanjur beli ya, ini ada titik support pertama di 1690 dan titik support kedua di harga 1593. Seperti itu untuk CDIA ya. Kemudian lanjut ke saham berikutnya. Oke, saham berikut adalah saham aneka tambang ya teman-teman ya. Kita cek untuk broker summary-nya. Oke, saham aneka tambang tanggal 29 September net all trade show. Kita cek untuk buyernya ada 36, sellernya 35, jadi hampir sama ya teman-teman ya. Untuk top buyer sendiri ada broker MG 13,7 miliar, kemudian AI 11,5 miliar, BB 10,2 miliar, DX 7,8 miliar, dan LG 6 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada broker CC 22,1 miliar, BK 18,9 miliar, AK 12,3 miliar, YJ 8,5 miliar, dan NI 5,6 miliar. Jadi ini antam posisi antara broker seller dan buyernya hampir sama ya. Sekarang kita cek untuk teknikalnya teman-teman. Kita cek ini trennya sendiri antam ini masih sideways ya, tapi kemungkinan besar dia downtrend. Kita coba cek untuk kemungkinannya ya teman-teman ya. Oke, untuk antam sendiri ini kalau kita asumsikan sedang downtrend ya, untuk amannya tunggu harganya di harga di bawah 3222 ya teman-teman ya, untuk amannya. Kemudian kalau misalkan ternyata dia berbalik arah ya menjadi uptrend, itu kita tunggu dulu di harga 3400-an, 3495 rupiah. Nah, kalau lihat dari historinya ya, ini sedang ada sedikit distribusi teman-teman, jadi kemungkinan besar untuk tanggal 30 September antam akan kembali turun ya, dengan target ke harga 3226 ya kalau di sini ya, seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah Goto teman-teman. Oke, saham Goto dilihat dari daily chartnya masih downtrend ya teman-teman. Kita cek dulu untuk broker summary-nya. Oke, saham Goto tanggal 29 September net all trade kita show ya, ini jumlah bayarnya 40, jumlah sellernya 24 ya, jadi masih terjadi distribusi yang masif di saham Goto ini. Untuk top bayarnya ada YB 7,7 miliar, ada DP 3,6 miliar, CP 3,4 miliar, IF 3,1 miliar, dan KZ 2,3 miliar. Sementara top sellernya ada AK 17,1 miliar, LG 5,4 miliar, CC 4,2 miliar, BK 1,8 miliar, dan DR 1,5 miliar. Ini dari bandarmologinya. Untuk
saham Goto tanggal 29 September masih terjadi distribusi yang masif ya teman-teman. Sekarang kita cek untuk teknikalnya. Nah, untuk teknikalnya Goto kita coba ini masih downtrend ya, jadi kita ambil Fibonacci-nya seperti ini. Oke. Oke, untuk Goto ini bisa terlihat ya, dia hari ini ditutup minus 1 poin atau 1,75% di harga Rp56 ya, dan sedang terjadi distribusi masif. Ini untuk Fibonacci-nya sendiri dia masih berada di atas 61,8%, jadi tekanan untuk turunnya masih tinggi ya teman-teman. Berhati-hati sebelum membeli saham ini. Untuk targetnya sendiri Goto ini di harga Rp53 ya teman-teman ya, untuk target sellernya sendiri, titik supportnya ya. Sementara kalau untuk afternya sendiri tunggu aja harganya sampai di atas Rp62 teman-teman, seperti itu untuk Goto. Oke, lanjut ke saham berikutnya, BMRI ya, atau Bank Mandiri Persero. Oke, saham BMRI kita cek, ini masih downtrend ya teman-teman. Sekarang kita cek untuk broker summary-nya. Oke, ini Bank Mandiri tanggal 29 September net all trade show. Kita cek untuk bayarnya 25 broker, sellernya 32 broker ya, jadi sedang terjadi sedikit akumulasi ya. Untuk top bayarnya ada broker ZP 58,8 miliar, kemudian ada broker GR 14,9 miliar, ada broker AK 7,9 miliar, broker LG 5,8 miliar, dan broker BB 5,1 miliar. Sementara untuk top sellernya ada BK 28,4 miliar, CC 11,5 miliar, PD 11,4 miliar, XL 10,3 miliar, dan YU 8,9 miliar ya. Ini dari sisi bandarmologinya sedang terjadi akumulasi ya, mulai terjadi akumulasi karena jumlah bayarnya lebih sedikit daripada jumlah seller. Untuk BMRI ya, Bank Mandiri Persero. Sekarang kita cek untuk teknikalnya. Ini sedang downtrend teman-teman ya, jadi kita untuk setting Fibonacci-nya seperti ini ya. Oke ya, oke. Untuk Bank Mandiri sendiri ini di hari ini tutup minus 20 poin ya, atau minus 0,45% di harga Rp4.400. Kalau dari sisi grafika sendiri, teknikal sendiri dia masih berada di atas 61,8% ya. Jadi kemungkinan besar masih akan downtrend teman-teman, dengan titik supportnya di 4.310. Sementara untuk amannya, jika memang akan membeli saham BMRI ini, tunggu harganya di atas 4.724 ya teman-teman. Seperti itu untuk Bank Mandiri. Lanjut ke saham berikutnya adalah Bank BNI ya. Oke, Bank BNI kalau kita cek ini masih sideways ya teman-teman ya. Kita cek dulu untuk broker summary-nya Bank BNI. Oke, Bank BNI tanggal 29 September net all trade kita show jumlah bayarnya 37, jumlah sellernya ada 23 ya. Untuk top bayarnya ada GR 42,9 miliar, ZP 14,6 miliar, IF 3,6 miliar, XL 2,9 miliar, dan XA 2,8 miliar. Sementara untuk sellernya ada AK 32,9 miliar, BB 13,1 miliar, LG 10,6 miliar, DR 5 miliar, dan YP 4,4 miliar. Dari bandarmologinya ini kita bisa lihat ya,
bahwa yang sellernya itu lebih sedikit daripada buyer, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman untuk BBNI ya. Nah, kita cek untuk chartnya sendiri ya. Ini bisa kita asumsikan sedang terjadi downtrend juga teman-teman. Kita cek untuk Fibonacci-nya sendiri seperti apa. Oke. Ya. Untuk hari ini BBNI ditutup minus 10 poin ya. Atau di harga 4.170 ya. Minus 0,24% ya teman-teman. Nah, untuk harga penutupan hari ini ya, dia masih berada di atas level 61,8% atau di bawah 4.242, jadi masih besar kemungkinan untuk turun ya. Titik support pertama itu di harga Rp4.020 teman-teman, jadi hati-hati untuk saham BBNI. Untuk amannya jika mau membeli saham ini, tunggu aja harganya di atas 4.378 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya, TINS ya, atau PT Timah Tbk teman-teman. Oke, kita cek sepertinya sedang terjadi uptrend ya TINS ini. Oke, kita cek untuk broker summary-nya. Baik, ini adalah broker summary untuk saham TINS ya, atau Timah Tbk tanggal 29 September. Net all trade show, kita cek bayarnya ada 30, kemudian sellernya ada 46 ya. Untuk top bayarnya ada broker AK 25,2 miliar, CC 17,8 miliar, PD 13,9 miliar, BB 10,1 miliar, dan AI 8,9 miliar. Sementara untuk top sellernya ada broker MG 20,5 miliar, SQ 15,9 miliar, DX 10,9 miliar, ZP 10,3 miliar, dan NI 8,1 miliar. Untuk bandar homologinya sendiri sedang terjadi akumulasi teman-teman, karena jumlah bayarnya lebih sedikit daripada seller. Dan kita cek dulu untuk teknikalnya. Nah, ini juga konfirmasi positif dari technical chartnya ya. Ini sedang terjadi uptrend teman-teman. Kita cek untuk uptrendnya seperti apa ya. Harganya sendiri coba kita cek. Ini sudah ada di all time high ya, udah lewat dari sini, jadi kita ambil yang lebih tinggi lagi ya untuk titik resistannya. Nah, coba kita cek di sini. Kalau di sini agak jauh ya. Oke. Kemudian dari sisi teknikalnya kita cek untuk harga penutupan hari ini di 1540 atau naik 190 poin, sekitar 14,7% ya teman-teman. Dan ini positif untuk saham TINS ini, jadi kemungkinan besar akan masih naik dengan target pertama di Rp1.956. Namun jika dia ternyata berbalik arah, ada stop loss di harga 1457 dan 1356. Oke, itu untuk saham TINS ya teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Inco ya, atau PT Vale Indonesia Tbk. Oke, kita cek untuk teknikalnya sedang uptrend. Kita cek untuk broker summary-nya. Untuk saham Inco tanggal 29 September 2025, net all trade show jumlah bayaran 16, jumlah sellernya ada 45 broker ya. Top bayarnya ada broker BB 14,4 miliar, broker AK 6,3 miliar, broker PD 6 miliar, CC 4,2 miliar, dan broker YB 2,2 miliar. Sementara untuk top sellernya ada broker AZ 5,7 miliar, MG 4,2 miliar, NI 3,7 miliar,
XA 3,2 miliar dan SQ 3 miliar ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif di saham Inco ini teman-teman, tanggal 29 September ya. Dan kita cek untuk teknikalnya juga dari history datanya, ini sedang uptrend teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk Fibonacci-nya seperti apa ya, Fibonacci retracement-nya. Oke, kita cek ke sini ya. Oke, untuk saham Inco sendiri ini masih positif teman-teman. Harga closing hari ini tanggal 29 September masih berada di atas level 61,8% atau di atas 4.394. Jadi kemungkinan besar untuk tanggal 30 September ada target profit di 4.760 ya, dan di 5.225. Namun untuk stop lossnya ini ada di harga 4.394 dan 4.138. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, ada saham Telkom ya teman-teman. Oke, saham Telkom kita cek sedang ada uptrend ya. Kita cek dulu broker summary-nya seperti apa. Oke, untuk broker summary saham Telkom tanggal 29 September, net all trade show kita cek bayarnya ada 45, sellernya ada 11. Untuk top bayarnya ada broker AK 29,7 miliar, YO 24 miliar, CC 23,3 miliar, BK 11,3 miliar, dan BB 7,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada broker RX 56,8 miliar, KZ 35,4 miliar, RG 12,7 miliar, CD 10,8 miliar, dan OD 4,6 miliar ya. Jadi kita cek di sini jumlah sellernya lebih sedikit daripada buyer, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman di saham Telkom. Nah, kita cek untuk historical datanya sendiri. Ini sedang terjadi uptrend, cuman harga saham Telkom hari ini ditutup minus 30% ya. Minus 30 poin, maaf, atau minus 0,96% di harga 3080. Ini kita cek dulu untuk posisi harga ini seperti apa ya, di level berapa. Ini kita cek di sini sama ini. Oke, untuk Telkom ini harganya, harga closing tanggal 29 ya, ini sudah warning teman-teman karena di bawah 61,8% dari Fibonacci-nya atau di bawah harga 3.135 ya. Jadi harap berhati-hati dan sedang ada distribusi masif juga dari broker-broker. Nah, untuk yang mau beli saham Telkom, saya sarankan menunggu dulu ya, harganya di atas 3.135 itu masih ada di zona uptrend. Jadi untuk targetnya sendiri jika terjadi akumulasi nanti ya di harga 3.291. Kemudian untuk yang sudah beli ini ada stop loss di 3.025 dan 2.915. Baik, mungkin itu aja teman-teman untuk analisa saham hari ini tanggal 29 sampai 30 September 2025. Silahkan untuk subscribe, like, and comment, dan jika ada request analisa saham tertentu silahkan untuk komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.